Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Dan kita sebagai Muslim terikat oleh kesepakatan. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu terikat oleh kesepakatan yang sudah dibangun. Seragam dengan warna dominan hijau. Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya, sambut kebangkitan khilafah Islamnya. Demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor. Jadilah pelopor penegak khilafah alamin haji nubuah, bunyi poster lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para kader NU Banyumas mengecam keras kepada kelompok gerombolan Khilafatul Muslimin yang kemarin mengadakan konvoi. Untuk itu kami memohon kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap kepada para pimpinan gerombol Khilafatul Muslimin itu yang kemarin mengadakan konvoi. Mendirikan khilafah sama saja dengan makar. Maka dari itu mohon kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap para pimpinan Khilafatul Muslimin. Ini orang-orang yang jelas melawan ideologi negara. Pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin ini, Abdul Qadir Hasan Baraja, belum ditangkap juga. Ini residivis. Sudah 3 kali ditangkap sebagai teroris. Dia anggota NII, dia juga pendiri Majelis Mujahidin, dia juga ngotot terus mengatakan bahwa khilafah adalah solusi, bahkan dia mendirikan kampung khilafah. Ketua Mahkamah Konstitusi Jumlah Sidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Jadi ide mengenai negara khilafah ini memecah belah, timbul perpecahan di dunia Khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Karena Pancasila itu sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan kita. Ini kan yang sudah disepakati oleh founding fathers kita, dan kita sebagai Muslim terikat oleh kesepakatan. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu terikat oleh kesepakatan yang sudah dibangun, kecuali kesepakatan itu atau persyaratan itu atau perjanjian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini juga mengikat sebagai insan beragama. Jadi dia mengikatnya juga secara syar'i, karena aturan syariah mewajibkan kita untuk menepati janji dan juga komitmen yang sudah dibangun secara bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Kita sudah sama-sama menyimak 2 petinggi institusi kemudian berbicara tentang polemik yang beberapa hari ini begitu viral, yakni Khilafatul Muslimin yang kemudian mengundang berbagai tanggapan bahkan kecaman dari berbagai pihak. 2 institusi yakni Kementerian Agama oleh Gus Yakut Khalil Qomas dan dari Majelis Ulama Indonesia
Kiai Haji Asrarun Niam itu kemudian angkat bicara. Nah, ini perlu kita simak. Kenapa? Karena dua institusi ini adalah institusi yang memayungi umat Islam di Indonesia. Dia representatif untuk kemudian bicara soal agama dalam kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan aktivitas organisasi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin yang kemarin melakukan konvoi yang mengkampanyekan konsep Khilafatul Muslimin sebagai sebuah bentuk sistem ya kepemimpinan tunggal yang memayungi umat Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama dengan sangat tegas dan jelas bahwa khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah sepakat sebagai sebuah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi ruang bagi ideologi atau sistem negara yang disebut dengan khilafah. Tidak boleh ada negara dalam negara. Begitu penegasan dari Bapak Menteri Agama yang tentu penting didengar bagi umat Islam dan bagi jamaah-jamaah dari Khilafatul Muslimin supaya mereka bisa sadar bahwa konsep khilafah ini bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara dari Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Fatwa MUI yakni Kiai Haji Asrarun Niam mengatakan bahwa kita sudah punya bentuk kesepakatan dari The Founding Fathers bangsa ini yakni Pancasila. Jadi Pancasila adalah sebuah bentuk kesepakatan ya dari para pendiri bangsa untuk kemudian hidup dalam satu bangsa ya, satu negara ya, karena dia sudah bersepakat untuk kemudian mengikatkan diri dalam satu perjanjian ya, yang mana perjanjian itu kemudian tertuang dalam sebuah konsep yang disebut dengan Pancasila. Maka seluruh rakyat Indonesia dan tentunya kaum muslimin itu harus patuh pada perjanjian itu. Mereka yang sudah terikat dengan perjanjian harus mematuhi dan tidak boleh keluar dari komitmen perjanjian itu, karena keluar berarti kita mengingkari. Sementara dalam Islam kita harus patuh dan setia pada sebuah perjanjian, dan Pancasila adalah wujud dari perjanjian para pendiri bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga khilafah itu dengan sendirinya dia tertolak, tidak boleh lagi dijadikan sebagai sebuah sistem politik ya, karena itu bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibangun. Nah, ini sebuah pernyataan ya yang juga cukup tegas dan sangat jelas dari Ketua Dewan Fatwa MUI bahwa khilafah hanya akan mengganggu eksistensi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, dan karenanya itu tidak boleh dikampanyekan. Kita kembali kepada kesepakatan dan perjanjian yakni Pancasila.